Ya, halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Afsani Rianto dan ini adalah Sepak Terjang. Ya, setelah usai dengan Piala AFF, kita tinggalkan dulu sejenak, Piala AFF karena udah berakhir juga buat kita dan sekarang sudah di tahap semifinal antara, Singapura melawan Thailand dan Malaysia melawan Vietnam. Namun kita tidak ada di situ, maka kita alihkan pandangan kita ke FIFA ASEAN Cup yang akan, bergulir sebentar lagi di bulan September, kalau tidak salah tepatnya di tanggal 23 September sampai 3 Oktober 2026. Sudah ada venue-nya yaitu di GBK untuk grup A, di mana ini akan ada Indonesia dan beberapa tim lainnya seperti Singapura, ada juga, eee Bangladesh. Nah, ini Bangladesh kita, bedah sedikit. Oke, sebelum ke sana, di grup B, grup lainnya akan bermain di Kabupaten Bandung, di Soreang, yaitu di Stadion Sijalak Harupat. Ini ada Thailand, Vietnam, dan tim lainnya. Saya kurang begitu hafal, namun kita bahas dulu ini penggantinya India. India mengundurkan diri secara resmi, karena katanya, ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi Brazil nanti di bulan Oktober. Ada friendly match melawan Brazil, oleh sebab itu, India mengundurkan diri dan penggantinya adalah negara dengan jumlah populasi terbesar juga, salah satu populasinya cukup banyak, yaitu Bangladesh. Timnas Bangladesh sendiri berada di, eee, peringkat 181, FIFA ranking, sudah pernah menjalani uji coba persahabatan bersama Indonesia pada tahun 2022 lalu di Stadion Sijalak Harupat. Kala itu, skor berakhir dengan kacamata alias 0-0, di mana pelatih saat itu Indonesia adalah Sintayong kalau tidak salah. Waktu itu persiapan untuk menuju Piala, eee, Asia gitu. Dan secara rekor pertemuan Indonesia kalau tidak salah juga sempat kalah dengan skor 1-2 di tahun 1985. Jadi satu kali kemenangan, satu hasil imbang, dan, 1 kali, menelan kekalahan. Dan, eee, Bangladesh ini adalah tim yang sempat menjuarai SAF Championship di tahun 2003 kalau nggak salah, juga pernah ikut di Piala Asia, kala itu di Kuwait mungkin kalau tidak salah. Jadi sebenarnya tidak begitu spesial, buat timnas atau skuad Garuda saat ini. Sangat disayangkan sekali India mundur, dan kalau boleh dibilang sih sebenarnya lawan yang agak cukup berat atau agak lumayan tuh China. Cuman China juga mundur katanya, ingin mengikuti uji coba atau friendly match yang lain, oleh sebab itu diganti oleh India. India juga mengundurkan diri dan akhirnya sekarang, yang mengikuti itu yaitu timnas Bangladesh. Cukup menarik, bila dilihat itu dari Cina, ke India, ke Bangladesh, semuanya itu mempunyai populasi masyarakat yang cukup lumayan banyak. Mungkin target marketnya FIFA ini ingin menargetkan atau uji coba di FIFA ASEAN Cup ini, bagaimana kita lihat pasarnya seperti apa, jadi memilih negara-negara yang memiliki populasi yang cukup, banyak sebagai tamu undangan gitu. Nah, kita bedah sedikit tentang FIFA ASEAN Cup yang akan, bergulir 23, September sampai tanggal 3 Oktober ini. Tentunya buat Indonesia harus juara karena
untuk membayar kegagalan, Indonesia dengan skuad mewahnya di, AFF kemarin harus tersingkir setelah bermain imbang 1-1 di Jalan Besar di Singapura. Ini juga cukup membuat kita membumi lagi, artinya mungkin kita sempat berada di level yang kalau boleh dibilang cukup lebih bisa dibilang melampaui beberapa negara di ASEAN lainnya karena tentunya kita berhasil sampai babak 4, kualifikasi Piala Dunia dan ini belum pernah dilakukan oleh negara manapun di ASEAN. Tentunya dengan bantuan beberapa pemain diaspora kita yang secara mau tidak mau harus diakui, meningkatkan, mutu bermain dari timnas, Indonesia. Kemarin waktu di, Piala AFF 2026 sebenarnya pemain-pemainnya cukup mewah karena segelintir pemain, eee, pernah bermain juga untuk Indonesia di piala, di Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia dan masuk sampai babak keempat, namun sayang sekali harus kandas dan gagal ke semifinal. Siapa yang salah? Saya juga tidak tahu, mungkin pelatih, tidak memiliki pandangannya di ASEAN, kekuatan bola di ASEAN atau peta kekuatan di ASEAN. Kalau misalkan kita melawan Thailand seperti ini, melawan Vietnam seperti ini, melawan Malaysia seperti ini. Jika kita lihat juga di skuad kepelatihan John Hartman tidak ada pelatih lokal, tentunya kemungkinan, John Hartman kurang lebihnya tidak mengetahui persaingan yang ada di ASEAN. Mungkin kalau misalkan ada pelatih lokal sedikitnya bisa membantu atau memberitahu John Hartman tentang peta kekuatan di ASEAN ini. Nah, ternyata walaupun dengan skuad yang mewah, tidak mudah untuk ditaklukkan oleh John Hartman dan menjadi juara di Piala AFF ini. Ini adalah gelaran yang ke-15 atau yang 30 tahun lebih lamanya kita tidak pernah menjadi juara, hanya 6 kali menjadi runner up dan sangat disayangkan sekali tentunya. Oleh sebab itu kita harus maksimalkan dan tentunya harus menjadi juara di ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup nanti karena Indonesia akan turun dengan skuad yang, harusnya full tim karena ini merupakan agenda resmi FIFA dan seharusnya, klub-klub yang mempunyai, pemain Indonesia bisa melepas sang pemain untuk memperkuat sang Garuda. Kita lihat apakah Jayit-Ses dan kawan-kawan bisa, menjadi juara. Gitu. Mungkin nanti juga ada pemain debutan dari Australia, diaspora dari Australia yang bermain untuk Bakatur di, Liga Australia yaitu Luke Fikri yang baru saja beberapa waktu lalu dinaturalisasi oleh Indonesia. Kita lihat formasinya menggunakan 3 back atau menggunakan skema lain misalnya seperti 4 back. Bila kita andai-andaikan formasinya mungkin 3-4-3 di bawah penjaga gawang Pas atau Emil. Nah, untuk penjaga gawang ketiganya siapa nih? Kemungkinan kan yang main antara Pas atau Emil, tapi tetap mungkin biasanya ada 3 penjaga gawang. Menurut saya 3 penjaga gawang yang ketiga itu jangan lagi kita pakai Nadeo. Nadeo adalah kiper yang bagus di Liga Indonesia, menjadi kiper yang terbaik. Namun mungkin di level timnas ada agak sedikit shaky gitu. Mungkin kita coba Hernando atau, Teja Paku Alam, yang mempunyai clean sheet terbanyak bersama Persib dan kemungkinan yang bermain ya antara Pas atau enggak Emil. Namun untuk kiper ketiga kita coba pemain lokal lain yang selain dari, Nadeo, karena Nadeo itu terakhir kali bermain,
di eranya STY maupun Patrick dan STY dan Patrick itu ketika, bermain di Irak. Waktu itu kita kalah 5-1 dan gol balasannya itu dari Shane Patinama kalau nggak salah, 5 shot on target dan 5 kali kebobolan. Mungkin di level timnas Nadeo agak sedikit shaky, namun dia tetap kiper yang bagus ketika berada di klub. Nah, untuk di depan tentunya Jadon Sancho, sebelah kiri Justin Hubner, di kanannya kita coba pakai Kevin Dix. Mungkin ya Kevin Dix atau mungkin ada Mesut Ozil juga boleh. Kevin Dix maju ke depan lagi menjadi wingback. Kita parkirkan dulu Rizky Ridho. Rizky Ridho mungkin bisa menjadi pelapis. Di tengah Joy Pelopesi, Tom Hayek. Sebelah kirinya tuh Verdong. Di kanannya kalau Kevin Dix bermain di belakang, ya berarti di situ siapa ya? Luke Vickery mungkin atau siapa di depan tentunya ada Michy Baker, sebelah kirinya adalah Ola Romani dan kanannya Luke Vickery. Iya betul. Dan di tengahnya itu Tom Hayek dan berduet dengan Joy Pelopesi, sebelah kirinya itu siapa? Verdong, kanan Dix, belakangnya itu Hilhurst, di tengah Jadon Sancho, di kiri Justin Hubner. Jadi mungkin full pemain diaspora kita coba dulu. Nah, karena belum pernah ada yang coba nih full pemain diaspora, walaupun Tom Hayek sudah bermain di BRI Super League ya, namun secara apa ya? Secara nilai mungkin ini semuanya adalah pemain diaspora. Kan kita ingin juaranya, ingin kejar juara di ASEAN Cup ini. Kita coba aja dulu ini pemain full diaspora. Mungkin nanti di babak kedua bisa masuk beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Sayuri bersaudara mungkin kalau misalkan dipanggil, Ricky Kambuaya, Beckham contohnya. Nah, menarik kita lihat bagaimana jalannya nanti pertandingan Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Namun kemungkinan kita akan bertemu itu dengan Thailand atau Vietnam dari grup B kalau misalkan kita lolos ke final. Karena ini ada 2 grup, grup A dan grup B. Grup A bermain di GBK, grup B bermain di Sijalak Harupan. Nah, kalau kita lolos dari grup A, kemungkinan yang menjadi lawan kita adalah Thailand ataupun Vietnam. Gitu, saudara-saudara. Oke, gitu aja mungkin sekilas tentang ASEAN Cup, yaitu setelah munurnya India diganti dengan Bangladesh, dan tentunya untuk membayar kekalahan kita kemarin di Piala AFF, harga mati untuk juara di sini. Karena kan kita udah turun full tim gitu, pemain diaspora mungkin udah kembali lagi semuanya ke Indonesia karena ini agenda resmi FIFA. Kalau misalkan tidak juara, nggak tahu harus bilang seperti apa lagi. Segitu aja teman-teman, silahkan kirim komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye.